di sini untuk melanjutkan, kan waktunya habis tadi cuma 10 menit ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Perencanaan PR di sini bagaimana seorang PR mampu sesuai tadi penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan. Perencanaan PR itu ada 4. Yang pertama, environment. Environment ini adalah bagaimana lingkungan, tadi saya sudah menjelaskan ya, bagaimana seorang PR harus mampu menjalin hubungan baik, menjaga citra positif di mata masyarakat atau lingkungan di mana sekitar perusahaan. Kemudian sasaran bisnis. Sasaran bisnis tadi saya sudah jelaskan mengenai 8 target khalayak untuk perencanaan seorang PR. Apakah itu ada masyarakat luas, kemudian ke calon anggota, kemudian ke tadi investor, kemudian ke dan lain sebagainya tadi ya. Mungkin teman-teman sudah paham tadi saya jelaskan yang tentang 8 halayak target sasaran PR, kemudian pengelolaan target. Bagaimana pengelolaan target di sini untuk bagaimana sebuah produk atau event untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan ya. Itu yang sangat diharapkan oleh sebuah organisasi. Kemudian yang keempat, anggaran. Oke ya, anggaran dan pengelolaan target juga merupakan bagian satu yang tidak bisa terpisahkan. Bagaimana anggaran bisa untuk meminimalisir, kemudian juga pengelolaan target, juga target-target sasaran, kemudian target-target pencapaian keberhasilan dan lain sebagainya, itu juga merupakan bagian dari perencanaan PR. Oke, di sini saya ingin menjelaskan nih, saya kan sudah menjelaskan tadi kegiatan yang minggu lalu tentang bagaimana sebuah kegiatan humas dilakukan, strategi apa sih yang harus dilakukan. Nah, itu adalah sebagian besarnya adalah bikin kampanye, kemudian event, kemudian negosiasi dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kampanye PR. Oke, jenis-jenis kampanye PR itu banyak ya teman-teman, tapi yang untuk di sini sih tujuannya pasti kampanye PR dilakukan untuk membangun citra positif terhadap produk atau barang yang ingin diperkenalkan kepada publik atau masyarakat. Itu adalah tujuannya. Contoh yang dilakukan adalah kampanye politik misalnya. Kampanye politik itu contohnya adalah misalnya pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan-pemilihan anggota-anggota daerah, dan lain sebagainya. Itu merupakan jenis kampanye humas. Kemudian dalam perspektif PR, sebuah kampanye itu adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan pengertiannya adalah mengkomunikasikan sebuah ide atau gagasan agar diterima oleh halayak. Halayak sasaran ya, halayak sasaran PR saya tadi sudah jelaskan ke 8 sasaran halayak, itu dapat berhasil dimuat oleh media sehingga dapat tersebar secara luas. Oke ya, jadi di sini seperti tadi saya sudah jelaskan, kita harus menjalin hubungan salah satunya kepada sebuah media untuk melakukan press release adalah mempermudah tugas kita sebagai humas teman-teman. Karena kita cukup menginformasikan kepada mereka nih, kepada orang media atau jurnalistik, maka mereka yang akan menyebarluaskan kepada masyarakat. Itu akan sangat mengurangi beban dan tugas dari seorang PR. Tujuan dari target dan strategi dan teknik PR di sini membuat kampanye adalah tujuannya seperti itu. Bagaimana kita bekerja dengan simpel, dengan mudah, tapi hasil yang didapat kita efektif dan efisien. Semua sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Kemudian tujuan kampanye juga di sini bisa sebagai publisitas ya teman-teman ya. Bagaimana kampanye diberitakan ke media tanpa kita harus membayar. Kayak tadi saya jelaskan, kita meminimalisir kegiatan kita, mengurangi beban kita, mereka yang bekerja secara tidak langsung. Kita lakukan press release saja, itu sangat membantu teman-teman. Oke, kita lakukan press release. Baik itu untuk pengembalian citra baik, atau mengklarifikasi terhadap satu krisis, case, dan lain sebagainya. Kemudian, atau juga press release bisa dilakukan dengan cara pengenalan produk baru, launching produk baru, itu juga bisa untuk mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Pengeluaran perusahaan yang budget atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sedikit, tetapi hasil yang dibutuhkan, hasil yang nanti efek yang akan diterima atau dampak yang diterima oleh perusahaan akan sangat banyak, karena media yang nanti yang akan menginformasikan program-program apa saja yang dibuat oleh seorang humas. Oleh sebab itu, humas harus mampu tadi menjaga hubungan baik, tidak saja secara internal tapi juga secara eksternal. Salah satunya adalah dengan media. Oke, maka hal tersebut jika sudah dilakukan itu disebut sebagai rencana yang berhasil ya teman-teman ya.
Oke, sekarang jenis kampanye. Jenis kampanye itu apa saja sih? Oke, teman-teman bisa baca ya di sini ya. Jenis kampanye bisa batas, tatap muka, kemudian pemasangan alat peraga, debat publik, peserta pemilu, bentuk kegiatan lain yang sesuai dengan perundangan. Oke, saya rasa di sini saya tidak perlu menjelaskan karena teman-teman saya rasa sudah cukup paham mengenai jenis-jenis kampanye. Sekarang saya ingin menjelaskan sebenarnya perbedaan kampanye dan propaganda itu apa sih? Oke, beda nggak sih kampanye dengan propaganda? Oke, di sini teman-teman bisa baca pengertian dari propaganda di sini adalah bagaimana eh, diibaratkan sebagai, saya ingin menjelaskan tentang teknik tukang kebun nih. Bagaimana dia menyemai benih-benih atau pupuk yang sudah diberikan ya, mampu kemudian secara tidak langsung dia menghasilkan tanaman baru yang tumbuh dengan sendirinya. Oke ya, propaganda di sini juga prakteknya tidak saja hanya untuk kehidupan pertanian, tapi juga propaganda di sini juga bisa dalam dunia politik, bisnis, pendidikan. Tujuannya pasti untuk pembangunan nasional. Nah, komponen-komponen dari propaganda bisa ada berbagai uh, ini ya, berbagai cara pengertiannya. Yang pertama adalah terdapat proses penyebaran suatu pesan. Oke ya, di dalam propaganda ada penyebaran suatu pesan. Kemudian dilakukan secara sengaja dan berkelanjutan. Kenapa? Karena propaganda di sini tujuannya untuk menginformasikan hal-hal baik, seperti contohnya gini, propaganda untuk KB. Sebuah perusahaan atau instansi pemerintah menginformasikan kepada masyarakat untuk 2 anak saja cukup. Nah, propaganda ini dilakukan secara terus-menerus. Perbedaan dengan kampanye, kampanye hanya dilakukan dengan sesaat atau masa waktu tertentu saja. Tetapi propaganda tujuannya, kemudian sasarannya jauh lebih panjang dibandingkan dengan kampanye ya teman-teman. Sebenarnya itu perbedaan untuk kampanye dan propaganda. Kemudian komponen propaganda juga terdapat adanya doktrin. Oke, ada gagasan, ide, kepercayaan tertentu. Tadi juga KB atau iklan dari KB juga merupakan salah satu doktrin ya, penyampaian doktrin yang memang sebenarnya perusahaan melakukan informasi bahwa dengan 2 anak saja cukup, juga sangat membantu pemerintah dalam mensejahterakan jumlah penduduk. Dengan mengikuti pemerintah secara tidak langsung juga keluarga sejahtera, kemudian pemerintah juga mengurangi jumlah penduduk. Jadi itu merupakan salah satu kesatuan yang selaras sehingga penyampaian propaganda ini makanya kenapa adanya doktrin. Oke ya. Kemudian tujuannya juga mengubah pikiran nih. Bagaimana mengubah pikiran, sikap, opini terhadap individu maupun kelompok. Propaganda di sini juga bisa dilakukan secara positif ya teman-teman ya. Hal-hal yang saya jelaskan tadi adalah propaganda yang dilakukan secara positif. Kemudian juga propaganda juga bisa dipakai dengan melalui media massa ataupun dengan non media massa. Misalnya bisa menginformasikan lewat radio atau misalnya dengan lewat media cetak, majalah, pamflet, baliho, kemudian juga spanduk, brosur dan lain sebagainya. Ya. Kemudian perbedaan kampanye dan propaganda di sini teman-teman tadi saya sudah jelaskan secara signifikan adalah kampanye itu bersifat sementara, sedangkan propaganda secara terus-menerus atau panjang. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang contoh gambar kampanye ya tentang virus nih COVID-19. Kampanye yang dilakukan bagaimana cara penanggulangan narkoba dengan menjaga jarak, physical distancing, kemudian social distancing, bagaimana wajib menggunakan masker pada saat di luar, itu adalah merupakan kampanye-kampanye yang dibutuhkan oleh dibutuhkan pemerintah agar masyarakat mengetahui dengan detail, tidak saja hanya melihat secara media cetak, tetapi juga bisa melihat dengan secara elektronik bisa dengan kampanye di jalanan dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa lihat ya contohnya ya. Kemudian ini juga tentang contoh propaganda nih KB. Tadi saya sudah jelaskan mengenai KB ya. Bahwa keluarga yang ideal itu memiliki 2 anak saja cukup. Tidak usah lebih karena dengan dan usia menikah juga dibutuhkan ya teman-teman. Laki-laki itu minimal 25 tahun, perempuan minimal 21 tahun. Untuk mencapai suatu keluarga yang sejahtera, pemerintah sudah mencanangkan bahwa waktu menikah ideal adalah laki-laki dengan 25 tahun dan perempuan dengan 21 tahun. Inilah contoh propaganda yang dilakukan instansi pemerintah dan Humas juga bisa